Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya, sudah bersuci atau berwudu. Terima kasih Kemudian Bapak. bersuci wudunya batal. Wudunya batal. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Pemirsa Fatwa TV, alhamdulillah kita dapat bersua kembali di program live interaktif meneladani akhlak Rasulullah SAW. Dan acara ini dipandu oleh Ustadz Dr. Sufyan Baswedan Hafizahullah Ta'ala, dan Ustadz posisi ada di kota Solo, ya, kota Solo Jawa Tengah, dan alhamdulillah juga sudah membersamai kita. Nanti kita akan sapa. Tapi sebelumnya kami menginformasikan live interaktif sudah mulai di Fatwa TV. Sudah dimulai lagi dari mulai tanggal 22 kemarin atau hari Senin, dan sekarang ada hari keempatnya hari Kamis. Dan tadi pagi juga sudah ada live interaktif Ustadz Haikal, dan insya Allah nanti malam Ustadz Syafiq nanti akan kami konfirmasi kembali. Dan alhamdulillah untuk menghubungi atau bertanya di acara live interaktif Fatwa TV kami menyediakan dua line, dua jalur. Pertama di jalur 021 212 32333, jalur yang lama interlokal ya. Dan kedua adalah WhatsApp call di 0821 706087. Ulang lagi, 0821 706087. Namun kami titipkan pesan bahwa jika memilih yang WhatsApp call, mohon pemirsa memilih sinyal yang lebih kuat ketika bertelepon sehingga suaranya bisa lancar, tidak ada kendala putus-putus atau bagaimana gitu ya, lebih jernih dan jelas. Cari sinyal yang posisi sinyal yang lebih kuat begitu ya. Kita tidak berpanjang lebar, nanti kita akan sapa. Sekarang kita sapa Ustadz Sufyan Baswedannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Zuna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar antum? Alhamdulillah Ustadz. Antum sehat Ustadz? Alhamdulillah sehat. Taqabbalallahu minna wa minkum Ustadz. Ya, maaf lahir batin. Kullu aam wa antum bikhair. Amin, Allahumma amin, barakallahu fiik. Alhamdulillah Ustaz. Kami bersyukur kepada Allah, kemudian berterima kasih kepada antum yang sudah meluangkan waktunya untuk bertanya jawab, menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk di Fatwa TV ya Ustaz. Alhamdulillah Ustaz. Ustaz, untuk di awal pertemuan ini mau dong kita diberikan nasihat Ustaz mengenai musik Ustaz. Mohon dicerahkan bagi kami antara perbedaan yang signifikan antara nasyid, syair, musik, alat musik. Begitu. Itu bagaimana itu kalau di dalam pandangan manhaj salaf? Barakallahu fiik. Yeah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu rabbul ardi was samawat wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairul bariyat sallallahu alaihi wa ala sahbihi wal alihi waz zawjati amma ba'd. Terkait dengan pertanyaan antum, apa perbedaan antara nasyid, syair, musik, ataupun alat musik? Ya, kalau antara musik sama alat musik kayaknya jelas ya Mas Pongki ya. Iya betul Ustaz. Yang ini alatnya, yang itu suaranya. Iya. Ya. Iya betul. Adapun antara nasyid dengan syair, ansyada yunshidu itu artinya mendendangkan. Mendendangkan itu artinya membaca dengan nada yang khas gitu ya. Bukan membaca dengan nada datar, bukan. Membaca namun dengan nada yang sesuai. Jadi kalau yang dibaca itu syair, ya itu namanya membacakan syair. Tapi kalau yang dibaca itu lirik lagu, ya namanya menyanyi. Gitu. Jadi itu nasyid itu artinya hasil bacaannya itu sebetulnya. Oh gitu. Jadi dia bisa jadi nyanyian, bisa juga syair-syair yang mubah. Jadi tergantung liriknya sih sebetulnya ya. Kalau liriknya itu atau narasi yang dibacakan itu berisi nasihat-nasihat, ya. Atau bahkan dia berisi ilmu. Lu kok bisa berisi ilmu? Sangat bisa. Kita mengenal dalam matan-matan ilmiah itu ada yang berbentuk nazm. Nazm itu adalah salah satu bentuk syair. Karena dia menganut ada ketukan-ketukan, ada sajaknya juga. Ada rimanya, rima ya. Ada rimanya, betul. Nah, jadi itu tergantung liriknya pertama ya. Yang kedua tentunya adalah diiringi dengan musik atau tidak. Nah,
Kalau liriknya itu tidak ada yang dilarang oleh Allah, misalnya sekedar menarasikan hal-hal yang sifatnya mubah, ya menggambarkan, kan syair itu juga macam-macam ya Mas Pungki ya. Betul. Ada syair yang isinya nasihat, ada yang isinya ungkapan kesedihan, ada yang isinya pujian, pujian kepada Rasulullah atau kepada penguasa. Ini macam-macam sekali, sangat variatif. Kita nggak bisa pukul rata di sini. Ya, jadi sangat ditentukan dari liriknya, kemudian efek yang ditimbulkan. Ya. Yang mubah ketika dia itu overdosis, dia akan melalaikan. Betul nggak? Iya. Ya, betul, nah, ketika itu sudah terlalu banyak, jadi nggak boleh. Tapi kalau masih proporsional, ya nggak apa-apa, mubah. Kembali ke hukum asal. Yang berisi nasihat, ilmu, itu dianjurkan. Bahkan itu menjadi salah satu cara untuk tolabul ilm. Oh iya. Iya. Iya, untuk menghafal matan-matan. Salah satu cara untuk tolabul ilm. Betul. Untuk menghafal matan itu akan lebih enak dihafalnya dan diingat-ingat ketika dibacakan dengan aturan sesuai dengan namanya ilmu arud. Ya. Jadi kalau kita sering menyimak misalnya bagaimana ada matan di ilmu tauhid misalnya. Siapa yang membacakan? Yang membacakan adalah Syekh Fulan yang terkenal suaranya merdu dan dia pandai membacakan. Itu akan lebih enak untuk dihafal daripada dibaca oleh orang yang tidak mengerti ilmunya. Atau suaranya jelek lah ya, nggak bisa dibilang cempreng atau nggak asik lah. Seperti orang membaca Al-Quran. Ya, Al-Quran kalau dilantunkan dengan tajwid, ya kemudian dia mengikuti ininya misalnya ayat ini ayat yang sedih, kemudian nadanya dia menyesuaikan sedih, kan kita lebih enak menyimaknya. Betul nggak Mas Pungki? Betul Ustaz. Jadi itu gambarannya seperti itu. Ketika dia diiringi dengan musik, udah lain lagi hukumnya. Dia menjadi terlarang karena ada alunan musiknya itu. Ya, karena Nabi SAW mengatakan, ya'ti 'alan nasi zamanun yastahilluna al-hira wal harira wal khamra wal ma'azif. Akan tiba suatu masa atau akan ada suatu kaum nanti yang akan menganggap halal atau menghalalkan. Al-hira itu kemaluan wanita, artinya perzinaan. Wal harir, penggunaan kain sutra bagi laki-laki. Ya kan hukumnya terlarang, nggak boleh. Laki-laki nggak boleh pakai kain sutra, kalau perempuan boleh. Tapi seakan-akan saking tidak ada yang peduli lagi, seakan-akan penggunaan kain sutra bagi laki-laki itu boleh-boleh saja. Wal khamra, meminum khamr, yang jelas itu hukumnya haram. Wal ma'azif, ma'azif itu adalah alunan musik. Kalau memang dia halal, Nabi tidak perlu mengucapkan kata-kata itu. Kan memang sudah halal. Iya betul. Nggak ada salahnya orang menghalalkan yang sudah halal. Tapi hadis ini merupakan ancaman, kritikan. Ya. Karena dalam lanjutannya Allah akan menghukum mereka dengan hukuman yang cukup berat gitu ya. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam sahihnya dengan kata-kata qala Hisham bin Ammar. Hisham bin Ammar mengatakan, kemudian dia sebutkan sanadnya. Nah, sebagian orang mengkritisi dan mengatakan ini berarti terputus. Karena Al-Imam Al-Bukhari tidak terus terang mengatakan haddatsani Hisham bin Ammar. Hisham bin Ammar menceritakan kepadaku, menyampaikan kepadaku. Tapi beliau hanya mengutip ucapannya Hisham bin Ammar. Nah, kritikan ini diantaranya yang mengatakan yang paling awal ya di kalangan para ulama sepanjang yang saya ketahui adalah Ibnu Hazm Al-Andalusi.
Ibnu Hazm yang terkenal madhabnya adalah madhab Zahiri ya. Dan madhab Zahiri itu perlu kita ketahui itu madhab yang nyeleneh. Iya. Yang mengatakan itu bukan saya Mas Wonggi. An-Nawawi rahimahullahu taala. Ya, at-tadayyun bil-zahiriyah tadayyunun syadz. Ya, menjalankan agama menggunakan prinsipnya orang-orang zahiriyah itu adalah sikap yang nyeleneh, kata An-Nawawi rahimahullahu taala. Sehingga beliau tidak menganggap Ibnu Hazm ini kalau dia berbeda pendapat tidak dianggap perbedaan pendapatnya karena dia itu nyeleneh menurut beliau. Ya, beliau Ibnu Hazm ini mengingkari kias dalam masalah fikih. Tapi anehnya dia menggunakan kias seluas-luasnya dalam masalah akidah. Kan kebalik. Ya, sangat kontradiktif ini sikap ini. Yang harusnya saklek dalam masalah fikih beliau hanya berpegang dengan zahir nas. Bahkan tidak mengambil mafhum kecuali mafhum, ya pokoknya zahir yang dipegang. Sehingga salah satu kenyelenehannya madhab zahiriyah ini adalah misalnya ada hadis yang mengatakan la yabulanna ahadukum fil ma'id da'imil ladzi la yajri thumma yaghtasilu fihi. Hadisnya muttafaqun alaih, Bukhari Muslim. Jangan sekali-kali kalian itu kencing di air yang tergenang yang tidak mengalir. Dalam genangan air yang tidak mengalir, kemudian habis itu dia mandi di situ. Ya, zahir hadisnya bicara tentang apa Mas Wonggi? Jangan kencing. Jangan kencing. Nah, bagaimana dengan BAB? Logika kita kan lebih parah BAB daripada kencing kan? Nah, tapi zahir hadis tidak membahas itu. Nah, jadi dia berpegang dengan zahir ini kan nyeleneh cara-cara seperti ini. Nah, oleh karena itu mengikuti madhabnya Ibn Hazm. Apalagi nih kalau kita lihat dari kronologinya, beliau ini hidup di Andalusia dan Andalusia itu di masa itu ya, apalagi beliau adalah berasal dari keluarga yang kaya. Orang-orang yang hidup dengan taraf ekonomi yang bagus di Andalus itu banyak terfitnah dengan musik memang. Ya, karena Andalusia ini kan Eropa sebetulnya. Betul. Orang-orang Eropa berasimilasi dengan kaum muslimin yang datang, campuran antara etnis Arab dengan etnis Amazigh. Amazigh itu bahasa nggak enaknya barbar, ya, yang hidup di belahan utara benua Afrika, ya. Sehingga terjadi percampuran budaya di situ dan budaya-budaya Eropa itu nggak bisa hilang, nggak bisa hilang. Dan itu ikut mewarnai kehidupan warga Andalus, sehingga muncul namanya kitab Al-Aghani karya Abul Faraj Al-Asbahani. Itu isinya banyak hal-hal kemungkaran dia bahas di situ sebagai sesuatu yang boleh-boleh saja. Ini menunjukkan kualitas keberagamaan orang-orang Andalus terkait dengan kebiasaan mendengarkan biduanita di sana ya, mendengarkan musik, sehingga itu cenderung dianggap enteng. Tapi ada perbedaan mendasar di sini. Musik yang dibolehkan oleh Ibnu Hazm itu apakah seperti musik yang ada hari ini? Tentu tidak. Tentu tidak, ya. Tentu tidak. Beda. Karena hari ini musiknya itu pertama liriknya sudah tidak syar'i. Jauh. Ya. Biasanya bernada cinta, bernada romantisme, ya, kalam batil. Kemudian yang mendendangkan juga perempuan-perempuan yang sangat mengerikan fitnahnya. Apalagi itu biasanya diiringi dengan berbagai macam alunan alat musik yang tidak pernah dikenal di masa-masa itu. Jadi bagaimana itu bisa dikiaskan ke sana? Jadi kalau kita ingin bicara khilaf, kita mesti objektif.
bukan kita hanya melihat secara letterlek ya. Tidak menyelidiki terlebih dahulu seperti apa musik yang dimaksud oleh orang-orang yang membolehkannya. Ya, kalaupun pembolehan itu mau kita akomodasi gitu, padahal itu nyeleneh itu. Sesuatu yang nyeleneh, nggak dikenal di kalangan para salaf musik seperti itu. Ya, musik yang dikenal itu, alat musik yang diizinkan oleh syariat untuk digunakan itu hanyalah duf. Ya, duf itu artinya rebana. Jadi seperti gendang kecil, sebelah sisinya tertutup kulit, yang sebelahnya lagi terbuka. Dan yang memainkan itu bukan laki-laki, perempuan. Iya, anak kecil juga, belum anak balik kecil atau wanita, budak-budak ya. Jadi bukan kerjaan laki-laki. Beda dengan musik hari ini. Menjadi profesi kan. Bahkan Imam Malik rahimahullahu taala mengatakan kalau ada laki-laki yang bermain musik, menurut kami itu banci, kata beliau. La yaf'aluhu indana illal mukhannatsun, katanya. Tidak ada yang suka begitu di setahu kami kecuali orang-orang yang banci. Bukan sifat laki-laki itu. Jadi sangat berbeda sekali. Dua hal yang faktanya sangat berbeda kok mau dikiaskan, apalagi sampai ditarik-tarik syair yang disebut dalam asy-syu'ara adalah musik. Ini ngawur bin nyeleneh ya. Sangat kacau sekali nih cara berdalilnya, cara istinbat hukumnya, begitu. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum atas penjelasannya. Mungkin nanti lain kesempatan bisa lebih panjang lagi. Barakallahu fikum. Dan sepertinya kita boleh masuk ke pertanyaan pertama ya, Sir. Pertanyaan pertama ini datang dari Muhammad Azim Zulfadi di Sidoarjo. Begini bunyinya pertanyaannya. Assalamualaikum Ustadz Sofyan Baswedan. Izin bertanya Ustadz, dalam sebuah hadis ada ancaman bagi yang ketika disebut Nabi Muhammad SAW kemudian tidak bersalawat untuk beliau. Yang saya tanyakan, yang dimaksud nama di hadis tersebut apakah eksplisit terbatas nama beliau Muhammad saja atau termasuk julukannya Abul Qasim dan lain-lain begitu, dan gelar beliau Rasulullah, Nabiullah begitu. Barakallahu fikum. Ya. Barakallahu fik. Pertama, hadisnya tidak mengaitkan dengan nama. Tapi mengaitkan, bunyinya gini, al-bakhilu man dzukirtu indahu wa lam yusalli alayya. Orang bakhil adalah orang yang aku disebut di sisinya atau di hadapan dia, namun dia tidak bersolawat. Aku di sini bisa namanya, bisa julukannya, bisa kunyah beliau, Rasulullah, Nabiullah, Khalilullah, ya, atau Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, pokoknya yang arahnya itu adalah beliau. Maka itu cakupannya. Nah. Oh ya begitu ya. Jadi termasuk apapun yang disebut, maksudnya tertuju kepada Rasulullah SAW itu disebutkanlah salawatnya begitu, yang lebih afdalnya begitu ya. Dan supaya kita tidak terhindar dari orang yang pelit ya Ustaz ya. Apa ancamannya itu? Barakallahu fikum Ustaz. Kemudian pertanyaan kedua ini datang dari Ibu Tuti Ummu Hamzah di Jambi, kota Sungai Penuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Sofyan. Afan Ustaz, Ana mau bertanya, apakah boleh kita mengkodok puasa 3 bulan? Karena waktu itu hamil dan menyusui. Kalau misalnya boleh mengkodok, apakah puasanya boleh dicicil Ustadz? Misalnya bulan ini puasanya satu pekan, besoknya lagi 1 pekan lagi, sampai full 3 bulan puasanya. Apakah boleh seperti itu Ustadz? Karena untuk bayar fidyah kami belum sanggup Ustadz. Syukron, barakallahu fiik. Ya, pada dasarnya adalah fattaqullaha mastata'tum. Kita diperintahkan untuk menjalankan aturan-aturan Allah ini semaksimal yang kita mampu. Kalau tidak bisa berturut-turut, nggak apa-apa, dijeda. Yang penting itu ditunaikan. Intinya seperti itu. Nah, ketika mungkin harus berhenti tidak puasa karena safar atau karena sakit juga nggak ada masalah. Walaupun safarnya itu safar rekreasi, nggak ada masalah dia. Selama safar bepergian itu dia tidak puasa. Baik, seperti itu ya Ustaz ya, jadi Mas Totom. Kemudian pertanyaan berikut ini datang dari Gunawan Suhemi, Jakarta.
Gunawan Sohemi bertanya seperti ini. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana hukum steril? Bagaimana hukum steril bagi wanita yang telah 3 kali melakukan operasi sesar dan menurut dokter dapat membahayakan si wanita kalau sampai hamil kembali dan operasi sesar kembali. Barakallahu fiik Ustadz, jawabannya. Iya, pertama saya tidak tahu seperti apa ya keadaan wanita yang dipertanyakan dalam soal ini. Namun itu harus di cross check. Sebaiknya di cross check ke beberapa dokter yang muslim dan punya ketakwaan gitu ya kepada Allah. Iya. Karena saya khawatir dia dokter yang cenderung mendukung orang tidak punya banyak anak, sehingga udah kalau sudah 3 kali nggak boleh lagi yang lebih, itu bahaya. Ada salah satu ustadz kita yang istrinya tiap melahirkan sesar anaknya 5. Iya, masya Allah. Biasa-biasa aja, baik-baik saja sampai sekarang, gitu kan. Artinya itu bukanlah sesuatu yang mutlak, mungkin lihat-lihat orangnya juga. Oleh karena itu sebaiknya di cross check dulu ke lebih dari 1 dokter yang muslim dan juga thiqah ya, amanah dalam bab ini, sehingga keputusan untuk steril itu benar-benar ketika diduga kuat, bukan hanya diduga ya, tapi diduga kuat. Kalau sampai dia hamil lagi itu akan menimbulkan madharat yang lebih besar daripada madharat dia disterilisasi. Tapi saya masih nggak sepakat juga ya membolehkan sterilisasi yang sifatnya permanen. Karena yang saya pahami kata-kata sterilisasi itu permanen. Permanen biasanya diputus ya. Ya. Kan masih ada cara-cara lain untuk menghindari kehamilan yang tidak bersifat permanen. Seperti pakai spiral yang bagus, yang dipasang dengan tepat, itu bisa 5 tahun, 6 tahun tidak terjadi kehamilan tanpa menghilangkan fungsi reproduksi itu secara permanen. Atau menggunakan kondom misalnya yang bagus, yang itu juga fungsinya sama, menghilangkan resiko tapi tidak permanen. Jadi jangan mengambil yang sifatnya sudah permanen kemudian nanti menyesal, di ujung-ujungnya menyesal. Syekhuna Syekh Muhammad Asy-Syanqiti rahimahullah, hafizahullah taala, Muhammad Mukhtar Asy-Syanqiti, beliau pernah mengisahkan ada sepasang gitu ya, suami istri muslim yang minta kepada dokter spesialis kandungan. Ini kejadiannya sepertinya di Arab Saudi ya. Dokter spesialisnya ini non muslim, orang India, Hindu. Nah, suami istrinya ini minta supaya istrinya atau suaminya salah satunya itu disterilisasi. Tanya sama dokternya, kamu kenapa kok milih supaya sterilisasi? Dia bilang, saya capek, saya sudah punya anak 4, capek ngurusin anak di sini. Kemudian dokternya itu agak menangis mendengar kisahnya kedua pasiennya dia ini. Ketika ditanya, kenapa kamu menangis, dok? Dijawab sama dokter, saya dulu juga punya anak 4. Dan saya dan istri saya berpikiran ini sudah cukup banyak anak saya. Ya, saya ingin steril saja, udah capek ngurus anak. Tapi ternyata anak saya ini keempat-empatnya kecelakaan dan meninggal semua. Maka saya menyesal sejadi-jadinya, karena dengan begitu saya sudah nggak bisa punya keturunan lagi. Sudah terlanjur steril. Gitu ya. Nah,
Ya walaupun ini kasusnya beda ya. Iya. Ini yang ini karena ada kekhawatiran. Tapi kan kekhawatiran. Iya. Kekhawatiran ini siapa yang seberapa besar dan apa bentuknya, efeknya itu seperti apa? Apakah mengancam nyawa? Ya ini perlu dikonfirmasi dulu. Iya. Dan selagi masih ada opsi lain, maka kita hindarilah opsi menghentikan sistem reproduksi secara permanen itu. Wallahu a'lam. Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz atas kisah yang diutarakan kepada kita semua di sini. Semoga yang bertanya bisa paham ya, bisa mengambil ibrahnya di bawah. Tahan dulu, tenang dulu, kemudian hindari yang sifatnya permanen seperti itu, tontonnya serial. Kemudian Ustadz, ini masih kisah dari pertanyaan dari seorang wanita. Pertanyaan datang dari Nur Arifah di Magelang. Nur Arifah di Magelang, begini bunyinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Sofyan, izin bertanya Ustaz. Saya seorang ibu rumah tangga kalian, koma soalnya. Seorang ibu rumah tangga. 4 bulan lalu saya operasi miom. 2 bulan setelahnya saya mengalami haid terus menerus sampai sekarang. Bagaimana hukum sholatnya, hukumnya sholat dan puasa saya Ustaz? Apakah sah atau tidak? Dikarenakan haid saya ini terus menerus dan tidak berhenti. Sudah ke dokter dan dokter menyarankan untuk angkat rahim, tapi belum sempat. Mohon doanya dokter, Ustaz, biar cepat sembuh. Syukran Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu katanya. Naam, nas'alullah ta'ala rabbal arsyil karim an yashfiyaha shifaan la yughadiru saqaman. Ya, mudah-mudahan Allah SWT memberikan kesembuhan kepada saudari penanya dan juga kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat yang sedang diuji oleh penyakit. Terkait dengan haid sudah 2 bulan nggak putus-putus, ya berarti dia hukumnya istihadhah, bukan haid lagi. Karena haid itu tidak lebih lama daripada masa suci dalam 1 bulan. Jadi kalau memang dia itu haidnya misalnya 13 hari setiap bulannya, atau paling banyak 14 hari, habis itu bersih, maka itu masih bisa dianggap sebagai haid. Jadi bersihnya 15 atau 16 hari. Kalau 14 hari dia haid, nggak lebih dari itu, kan berarti bulan Hijriah itu kan 29 atau 30 kan? Berarti masa sucinya masih lebih banyak daripada haidnya. Itu masih bisa dianggap sebagai haid. Tapi kalau sudah lebih dari itu, maka dia statusnya istihadhah. Apa yang dilakukan oleh wanita yang istihadhah? Maka dia hanya menganggap haid 7 hari saja paling banyak. Ya, Nabi mengatakan tahayyadhi fi ilmillah 6 ayyamin aw 7. Engkau bersikaplah seperti orang yang haid selama 6 atau 7 hari. Ya, setelah itu anggap dirinya bersih. Udah. Jadi 6 atau 7 hari setiap bulan itu yang dianggap sebagai haid. Selebihnya anggap dia suci. Nah, bagaimana dengan yang sudah lewat sholat-sholatnya diqadha setelah ketahuan bahwa dia ini sebetulnya bukan haid tapi istihadhah. Jadi berapa bulan? Dari 2 bulan ya. Berarti 2 bulan dikurangi, maksimal dikurangi 14 hari saja. Sisanya itu bulan Hijriah tapi ya. Sisanya itu dia dianggap suci. Jadi dia mengqadha sekitar 14 paling tidak itu kan 30 hari lah dia mengqadha. 30 tambah 29. Kalau kita anggap 29 sama 29 kan 58 ya. 58. Kurangin 14. Kurangi 14. Berarti dikurangin 14 hari. Berarti masih ada 44 44. Nah. 44 hari. Iya, 44 hari. Yang diqadha. Sisanya besok-besoknya dia hanya 7 hari saja maksimal dalam 1 bulan. Berhenti maksudnya tidak sholat ya. Dia menganggap dirinya haid itu hanya 7 hari. Mengenai tanggalnya? Selebihnya. Ya silahkan ditentukan saja. Gitu. Biasanya orang-orang kalau dia dulu punya kebiasaan, dulu sebelum kena miom itu misalnya di awal bulan, ya sudah setiap awal bulan sampai 7 hari kemudian haid. Setelah itu suci. Sampai ketemu awal bulan lagi. Gitu.
Baik, Thorib, seperti itu Ustaz ya. Barakallahu fikum, cuma tipsnya untuk apa ya yang bertanya tadi mengenai apa untuk haidnya itu, kasihan sekali. Semoga bisa dihitung bahwa masih ada 44 hari dalam 2 bulan itu, yang 29 plus 29 tambah 29 58 dikurang 14 hari, berarti ada 44 hari lagi untuk mengganti puasanya. Ada kesempatan seperti itu. Jadi berikutnya adalah 1 pekan saja, 7 hari selama, atau seperti yang biasanya dialaminya. Berikutnya ini pertanyaan datang dari hamba Allah Ustaz, dari Bekasi. Ini begini bunyinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Sofyan, izin bertanya Ustaz, Bolehkah seorang wali dari anak adopsi meminta kepada anak asuhannya itu untuk dipanggil ayah atau ibu? Dikarenakan rasa sayang kepada anak tersebut sudah seperti anak sendiri tanpa bermaksud menisbatkan atau mengubah nasab si anak kepada dirinya. Lalu ditinjau dari syariat, kapan waktu yang baik, sewaktunya untuk memberitahukan kepada si anak bahwa dia adalah anak angkat atau anak adopsi? Apakah harus sedini mungkin atau dari awal atau bagaimana? Mohon penjelasannya. Jazakallahu khairan. Ya, terkait dengan dia minta dipanggil sebagai ayah atau sebagai ibu, tapi tidak menasabkan dirinya ya kepada ayah atau ibu angkatnya itu. Sekedar panggilan sayang atau panggilan menghormati, insya Allah tidak mengapa. Amin. Tapi ketika dia ditanya oleh seseorang, ini siapa? Jangan bilang ini anak saya, seakan-akan orang itu paham anak kandungnya dia gitu ya. Jangan begitu. Karena nanti kena ayatnya itu, ud'uhum li'abaihim huwa aqsatu indallah. Panggillah mereka dengan menasabkan mereka kepada bapak mereka yang sesungguhnya. Ayat ini turun terkait itu adopsi tadi, mengangkat anak. Wa ma ja'ala ad'iyaakum abna'akum. Allah tidak pernah menjadikan anak-anak angkat kalian seperti anak kalian, anak kandung kalian, enggak. Dibedakan oleh Allah. Nabi SAW dulu pernah mengambil Zaid bin Harithah sebagai anak angkat beliau. Dan saking cintanya Nabi kepada Zaid sampai dikatakan Zaid ini Zaid bin Muhammad. Maka turun awal-awal surah Al-Ahzab itu, di situ Allah mengatakan wa ma ja'ala ad'iyaakum abna'akum dzalikum qaulukum bi afwahikum wallahu yaqulul haqqa wa huwa yahdis sabil ud'uuhum li abaihim huwa aqsatu indallah fa illam ta'lamu aba'ahum fa ikhwanukum fid dini aw mawalikum. Ya, Allah tidak pernah menjadikan anak angkat kalian seperti anak kandung kalian. Itu ucapan kalian, tapi Allah yang mengatakan kebenaran. Yang benar itu ucapannya Allah, bukan ucapan kalian. Masya Allah. Jadi itu yang benar itu ucapannya Allah. Allah mengatakan anak angkat bukan kayak anak kandung. Sudah, sami'na wa ata'na. Saya sayang banget, saya ingin. Ya, itu keinginan pribadi, nggak boleh didahulukan daripada aturan syar'i. Tapi kalau tidak ada penasapan, seperti anak bilang panggil saya Pak, panggil saya Bu, ya nggak ada masalah sih, Pak, Bu, nggak ada masalah. Tapi kalau panggil saya Abi, panggil saya Umi, kemudian seakan-akan dia adalah abinya anak ini, uminya anak ini, itu jadi masalah. Karena jadi nggak beda kan? Iya betul, Ustaz. Ya, tapi kalau saya misalnya nih, saya ketemu sama seorang wanita yang lebih tua dari saya atau seumuran dengan ibu saya panggil Ummu kan nggak apa-apa. Tapi saya nggak panggil dia Umi, enggak. Iya betul, Ustaz, ibuku. Enggak, saya panggil, saya hanya menghargai saja Pak, Bu. Ya, sebagai bentuk penghormatan itu enggak apa-apa. Tapi kalau kemudian dinisbatkan kepada si pemanggil atau yang dipanggil kemudian ketika ditanya itu siapa? Itu anakku. Ya, ini kena ayat itu nanti. Itu siapa? Itu si fulan bin fulan. Ud'uhum li'abaihim. Ya, panggil mereka dengan menyandarkan mereka kepada bapak mereka yang sebenarnya. Kalau nggak tahu, misalnya anak temuan, anak
ya mungkin diambil, diselamatkan, kita nggak tahu, kita temukan dia dibuang di pinggir jalan, kita ingin selamatkan anak ini, kita nggak tahu siapa bapaknya, fa ikhwanukum fid din, maka hadza akhi fid din, itu saudaraku seagama. Ya, Abdullah. Iya, Fulan bin Abdullah, karena semua orang anaknya Abdullah kan. Iya, betul. Masya Allah. Nah, yang kedua, Ustaz, untuk kapan diberitahu si anak itu? Misalnya dia masih umur 7, umur 6 begitu, kapan diberitahu bahwa dia bukan anak kami gitu? Saya tidak tahu adanya pembatasan khusus ya terkait masalah ini. Iya. Namun ketika dia sudah faham, iya betul, faham diajak bicara, ya sudah bisa diberitahu. Misalnya mumayyiz itu anak umur 7, 8. Ya. Begitu ya. Ya namanya sama aja sih Mas. Coba kita renungkan. Aduh kesian masih kecil dikasih tahu. Ntar kalau sudah gede lebih nyesel lagi dia. Iya. Kok baru sekarang saya dikasih tahu? Kenapa nggak dari dulu gitu? Iya. Saya sudah cerita ke orang-orang. Iya. Sama aja kan akhirnya. Iya. Penting dari awal dikasih tahu. Iya. Kenapa kita masih takut dengan kebenaran? Iya. Cepat kita atau lambat sama aja ya. Allah kok takut. Iya, Masya Allah. Seperti itu Ustaz. Jadi tidak usah ragu-ragu. Yang penting bagaimana cara penyampaiannya ya, harus halus, yang baik gitu Ustaz ya. Barakallahu fikum Ustaz atas ininya untuk kami. Sepertinya bisa satu kali lagi Ustaz, ini pertanyaannya ya teman ya. Dari Sunarti Sakedang, lucu juga namanya Masya Allah. Sunarti Sakedang di Aceh Tenggara begini. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Afwan izin bertanya, bagaimana hukumnya berkurban? Wah sebentar lagi udah pertanyaan berkurban nih. Bagaimana hukumnya berkurban dengan bersertifikat 7 orang? Berserikat 7 orang, yakni berkurban dengan 1 ekor lembu dalam 7 orang. Dan bagaimanakah niat dalam berkurban tersebut? Jasa khairan. Ya bagus, itu termasuk yang disyariatkan oleh Rasulullah SAW. Kalau lembu ya atau unta maka bisa berserikat hingga maksimal 7 orang. Ya. 1 boleh, 2 boleh, 3, 4, 5, 6, maksimal 7. Ya. Niatnya sudah niat berkorban bareng-bareng, nanti disembelih sekali masing-masing dengan niatnya, walaupun tidak disebut misalnya namanya ini kurbannya fulan, itu bukan suatu syarat ya. Tidak menjadi syarat untuk disebutkan nama-namanya sebelum disembelih. Disebutkan juga nggak apa-apa, enggak juga nggak apa-apa. Ya. Gitu Ustaz ya. Nah, barakallahu fikum, alhamdulillah seperti itu. Tapi Ustaz, jawaban antum tadi cukup banyak, Masya Allah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz atas waktunya dan ilmunya yang sudah di-sharing kepada kita semua di sini. Semoga berkah. Dan Ustaz, bolehkah acara ini kami tutup Ustaz? Barakallahu fikum Ustaz. Alhamdulillah. Pemirsa Fatwa TV, nah tuntas sudah acara kita di sore hari ini live interaktif meneladani anak Rasulullah, dan nantikan di acara kita ini pekan depan, dan manfaatkan line telepon kami, mungkin karena tadi kami ada sedikit keterlambatan teknis, di nomor telepon yang sudah kami sediakan. Kita tutup acara ini dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya? Oh iya kok. Ini mau nanya. Sudah bersuci atau berwudu, kemudian bersentuhan dengan suami, apakah wudunya batal?